Suara King Muer datang dari telinga. Zenny bangun, hanya untuk menemukan bahwa King Muer berdiri di depannya. Mengguncang bahunya dan mengguncang dirinya sendiri, dan dengan cepat bangkit. "Kakak, kamu akhirnya kembali kepada Tuhan, membuatku takut." King Muer menghela nafas lega dan bertanya dengan gugup, "Saudari Zenny, apa yang terjadi padamu barusan? Apakah tubuh Anda tiba-tiba tidak nyaman atau pembohong kecil memberi Anda darah untuk membuat Anda marah?" Petik 2. Zenny melirik Xiao Yan dengan gugup, dan tersenyum pada King Muer dengan tenang. "Aku baik-baik saja dan aku tidak marah. Saya takut dengan beban Xiao Shao pada saya." Petik 2. Melirik Zenny yang terbangun, tak berdaya, tetapi dengan sedikit penerimaan yang manis. Le Shaolong bercanda lega dan berkata dengan lega, "Haha, hatiku akhirnya bisa rileks, Nona. Sekarang kamu sadar apakah aku stres?" Dan kemudian segera bertanya pada Xiao Yan. "Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Shao selanjutnya." Petik 2. Pengaturan. Xiao Yan tersenyum sejenak, dan tertawa. Tentu saja semua orang mengambil cinta jiwa dan melihat apakah itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa Luo besar. Petik 2. Semua orang sangat gembira, dan Xiao Zhan dengan penuh semangat bertanya kepada Xiao Yan, "Jadi, apakah kita akan membawanya ke sini atau pergi ke ruang latihan?" Petik 2. Pergi ke ruang latihan. Xiao Yan membagi jiwa cinta dengan semua orang dan tertawa. "Pergi dan lihat betapa beruntungnya kita. Setelah itu, pimpin dan pergi ke ruang latihan." 3 hari kemudian, Xiao Yan, King Haoran, Xiao Yao, Xiao Qi, Zenny, King Muer, Le Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, Storm, dan Ziying 11 membuka mata mereka pada saat bersamaan. Xiao wajah keduanya orang-orang dalam pertempuran dan badai berseri-seri. Dan mata 9 orang lainnya agak gelap. Xiao Yan menghela nafas dengan penyesalan. Petik terbalik, saya gagal. Petik 1. Wuho, pembohong, aku juga gagal. Mata King Muer merah, dan mulutnya yang kemerahan menangis pada Xiao Yan. "Oh, keberuntunganku tidak lebih baik dari kalian berdua." King Haoran menghela nafas ringan dan bangkit dan menepuk bahu Xiao Yan dan King Muer. Xiao Yao menghela nafas dengan menyesal dan bertanya pada Zenny, "Nona, apa kabar?" Petik 2. Zenny tersenyum pahit. "Sepertinya saya tidak beruntung dengan perjudian semacam ini. Saya hampir tidak percaya diri di bidang ini." Petik 2. Xiao Qi berkata kepada Zenny dengan sangat tertekan, "Saya beruntung dengan peluang perjudian sebelumnya. Saya pikir saya bisa berhasil. Saya tidak berharap. Sekarang saya tahu bahwa keberuntungan Lang Tian sangat bagus." Ziying tersenyum pada dirinya sendiri, merasakan fluktuasi kekuatan jiwa di kedua sisi. Sibuk melihat pertempuran tragis dan badai yang tidak bisa berkata-kata di sampingnya. Dengan senang hati bertanya, "Pertempuran kecil, badai, apakah kamu berhasil?" Petik 2. Melihat keduanya mengangguk, mata Nan Erming berbinar, dan dia berkata, "Oh, jiwaku dan kekuatan jiwa Ziying sama-sama berada di alam kekaisaran akhir. Sekarang pertempuran tsunami dan badai telah berhasil, selama Shaolong berhasil. Tetapi pada saat ini,
Le Saolong mendesah frustrasi dengan desahan yang dalam. Semua orang menoleh untuk melihat. Wajah Le Saolong penuh kehilangan dan permintaan maaf. Alasan mengapa Le Saolong begitu tersesat dan menyesal adalah karena kemampuan bertarung tim. Adalah petik terbalik Skyfire Liancheng. Latihan keterampilan bertarung tim Skyfire tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa para praktisi untuk memenuhi persyaratan, tetapi juga jumlah orang. 6 orang harus berlatih pada waktu yang sama. Sekarang kekuatan jiwa dari pertempuran yang melolong dan badai telah menembus ke ranah kekaisaran akhir dan memenuhi persyaratan. Hanya dia yang gagal. Dia percaya bahwa dia menyeret kaki belakang tim inti untuk melatih keterampilan bertarung tim. Bagaimana dia tidak nyaman melihat Le Saolong begitu dicela? Semua orang merasa sedikit tidak nyaman. Xiao Yan menatap Le Saolong dan berkata, urusan internal yang rumit dan urusan tim utama telah membuat kemajuan kekuatan Saolong jauh di belakang yang lain di tim inti. Tekanan di hati Saolong sangat besar. Kali ini, jika dia gagal, dia akan takut menyeret tim inti untuk melatih keterampilan bertarung tim untuk meningkatkan kaki belakang tim inti. Hati yang tidak nyaman dapat dibayangkan. Namun, dengan peningkatan pesat beberapa orang lainnya, dia tidak memiliki banyak waktu untuk berkultivasi, dan celah antara dia dan semua orang pasti akan melebar. Ini selalu fakta yang harus dia hadapi. Mungkin kegagalan terobosan kekuatan jiwa ini adalah kesempatan baginya untuk melarikan diri. Saya harus mencerahkannya. Petik 2. Xiao Yan melangkah maju perlahan, mengangkat Le Saolong yang masih bersila. Le Saolong menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah, dan tidak berani menatap Xiao Yan. Xiao Sao, aku menyeret kaki belakang semua orang. Setelah mendengar ini, wajah Xiao Yan langsung tenggelam. Lihat apa yang kamu katakan. Bisakah kamu memutuskan keberuntungan seperti ini? Kita semua gagal. Petik 2. Jika Anda gagal, jangan gagal. Itu hanya pertanyaan apakah itu lebih kuat. Dan saya tidak bisa gagal. Pertempuran berteriak dan badai sama-sama berhasil. Apa yang harus saya lakukan jika tim saya gagal? Salahkan aku. Petik 2. Zenni melangkah maju dan menghibur. Saolong, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Hal semacam ini awalnya adalah keberuntungan perjudian, dan kemudian perlahan-lahan menumbuhkan kekuatan jiwa. Petik 2. Le Saolong menggelengkan kepalanya. Nona, seberapa sulit budidaya kekuatan jiwa? Anda tidak tahu, saya gagal hari ini, dan keterampilan bertarung tim harus ditunda. Saya tidak tahu berapa lama, sekarang dan tempel dan aliansi bayangan menghadapi Xiao Sao. Melihatnya, dengan keterampilan bertarung tim, Xiao Sao akan lebih aman, saya. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas. Saolong, melihatmu begitu sengsara setelah kegagalan hari ini. Aku merasa sangat kasihan padamu. Ketika Anda mengikuti saya, Anda ingin bertarung dengan saya dan mengambil jalan menjadi orang yang kuat, tetapi saya membiarkan Anda terlibat dalam pekerjaan rumah tangga yang rumit dan menunda kultivasi Anda. Petik 2. Melihat Xiao Yan mengatakan ini, Le Saolong bahkan lebih gelisah dan buru-buru berkata, Tidak, Xiao Sao serius, dan tugas kita adalah berbagi kekhawatiran untuk Xiao Sao.
Petik 2. Xiao Yan melambaikan tangannya. Shaolong, melihatmu begitu menyalahkanku. Aku mengkhawatirkanmu. Aku mengkhawatirkan stresmu. Kami bersaudara, jadi saya tidak akan membicarakannya. Urusan rumit Xiao Fu akan menghabiskan hampir seluruh energi Anda. Jika Anda masih teralihkan perhatiannya dan ingin berkultivasi dan pergi bersama kami untuk berlatih dan bertarung, ini akan terlalu membuat Anda stres. Itu pasti akan menghancurkanmu pada akhirnya. Ini bukan yang ingin saya lihat, juga bukan yang ingin dilihat semua orang. Tidak apa-apa jika Anda gagal hari ini. Tetapi itu membuat saya memutuskan bahwa saya tidak dapat melakukannya. Shaolong, fokuslah pada manajemen Xiao Fu di masa depan. Petik 2. Kamu tidak boleh, Xiao Shao. Bagaimana bisa tim inti tanpa saya? Le Shaolong sedang terburu-buru. Terlebih lagi, sebagai komandan tim utama Xiao Fu, saya pasti akan memimpin tim untuk mempercepat ekspedisi Xiao Fu ke arah timur. Sulit untuk menjaga keselamatan saya sendiri di level rendah. Shaolong memohon Xiao Shao untuk menarik nyawanya. Bahkan jika Shaolong tidak makan atau minum, dia akan meningkatkan kekuatannya dan tidak akan menyeret kaki belakang semua orang. Petik 2. Pada akhirnya, mata Le Shaolong lembab dan bergerak. Shaolong, aku mengerti suasana hatimu. Xiao Yan juga memiliki mata merah, tapi dia masih bersikeras pada pikirannya sendiri. Bukannya aku tidak menginginkannya, tapi aku tidak bisa. Tidak banyak orang di tim utama sebelumnya, tetapi akan segera ada 1.500 orang. Hal-hal akan lebih. Aku benar-benar tidak ingin menghancurkanmu. Anda adalah lengan kanan saya, andalan Xiao Fu. Jika Anda rusak, di mana saya bisa pergi untuk menemukan Anda lagi? Adapun keselamatan tim Anda di masa depan, saya sudah memikirkannya untuk Anda. Mata Xiao Yan tertuju pada Ziying. Ziying akan menjadi penjaga pribadi Anda, yang akan bertugas melindungi tim bersama Anda dan bertanggung jawab atas melindungi Anda. Keamanan. Kecepatan kenaikan Purple Shadow akan menjadi yang tercepat dari Xiao Zhan, Nan Erming, dan Storm. Purple Shadow pandai membunuh. Dia memiliki rasa bahaya yang jauh lebih kuat daripada orang lain. Dan saya yakin dia bisa melindungi Anda. Petik 2. Lagi pula, keempat orang, Xiao Er, Nan Erming, Storm, dan Purple Shadow yang ingin memohon kemarahan Le Shaolong, mengangguk setuju dengan pengaturan Xiao Yan. Le Shaolong bukanlah orang yang tidak masuk akal, tetapi sulit untuk menerimanya di dalam hatinya untuk sementara waktu, dan mendesah, "Oh, kekuatannya tidak bagus, dan kamu harus menyusahkan Ziying." Petik 2. Shaolong, apa yang kamu katakan? Apa kau takut aku tidak bisa melindungimu? Sekilas aneh pada Le Shaolong, Ziying melayang ke Le Shaolong sambil tersenyum. Le Shaolong, yang berangsur-angsur lega, masih belum yakin. Bagaimana keterampilan pertarungan tim saat ini? Petik 2. Xiao Yan tersenyum misterius. Oh, jangan khawatir tentang ini, saya sudah memikirkannya. Sekarang kekuatan jiwa pertempuran melolong dan badai telah mencapai standar. Ditambah Nan Erming, Ziying dan aku, sudah ada 5 orang. Jeda, lihat sekeliling dan tersenyum. Ada 2 anggota yang lebih kuat, itu sudah cukup. Petik 2. 2 lagi. Petik 2. 5 orang termasuk Le Shaolong dan Xiao Zhan,
serta Xiao Yao, King Muer, dan Xiao Qi. Terkejut dan menatap Xiao Yan dengan bingung. Hanya King Haoran dan Zhen Ni yang tersenyum sesaat. Pada akhirnya, Le Shaolong, yang segera pulih dari patah hati, dan berkata dengan gembira. Cao Cao berbicara tentang Muergel dan Long Ye, kan? Hebat. Agar Anda bisa melatih keterampilan bertarung tim, saya benar-benar nyaman. Petik 2. Ketika King Muer mendengar tentang dia mengejutkan lengan Xiao Yan dan bertanya, "Pembohong-pembohong, apakah benar ada aku? Anda tidak harus berbohong kepada saya." Petik 2. Xiao Yan merasa malu ketika King Muer menarik tangannya di depan Xiao Qi dan Zhen Ni. Dan mengangguk, "Ya, sungguh." Petik 2. Wow, besar. King Muer melompat dengan riang, dan dengan lembut meninju lengan Xiao Yan. "Pembohong-pembohong, kamu sangat baik." Kemudian saya berlari ke King Haoran dan menyapa, "Saudaraku. Saya akan berlatih kerja tim dengan para scammer kecil. Saya tidak akan membantu Anda dengan sakit kepala itu lagi. Lagi pula aku tidak bisa membantumu." King Haoran dalam kebahagiaan menggelengkan kepalanya ke Xiao Yao dan menghela nafas. Saya masih tidak percaya ketika wanita lain mengatakan bahwa wanita tidak tinggal di masa lalu. Sekarang saya percaya. Petik 2. Semua orang terhibur dengan kata-kata King Haoran. "Kakak, lihat dirimu." King Muer menundukkan kepalanya dengan malu-malu. King Haoran tersenyum bahagia, dan berkata kepada Xiao Yan, "Saudara-saudara, pergilah dan berlatih bersama di masa depan. Jangan perlakukan Muer sebagai wanita genit. Dia wanita yang kejam, galak." Petik 2. Xiao Yan tersenyum, "Aku tahu, Kir dan aku telah bertemu satu sama lain. Yakinlah, saudara, saya menggunakan dia sebagai preman." Petik 2. Zhen Ni segera menarik King Muer dan membuat lelucon tentang Xiao Yan. "Oh, sama-sama. Apakah Anda memiliki calon menantu perempuan yang begitu menyusahkan? Kalau begitu katakan pada King Muer, Sister Muer, jangan dengarkan dia. Ada Xiao Zhan dan Long Ye di depan, kamu ikuti saja dia dan biarkan dia menjagamu." Petik 2. King Muer pertama kali tersipu, tetapi segera bereaksi, bukan pada Zhen Ni, tetapi pada Xiao Yan. "Lihat, aku harus sama tertekannya dengan Sister Zhen Ni. Karena takut akan sesuatu yang tidak terduga. Aku ingin mengikutimu setiap saat untuk memperhatikan untuk keselamatanmu." Wajah Zhen Ni memerah oleh niat asli King Muer. Semua orang, terutama Xiao Yao dan King Haoran, tertawa. Xiao Yan juga tersenyum canggung. Di akhir senyuman, Le Shaolong bertanya pada Xiao Yan dengan sedikit keraguan, "Sao Sao, apakah jiwa Long cukup?" Petik 1. Ya, bagi mereka yang berbadan kuat, kekuatan jiwa umumnya lemah. Semakin kuat tubuh, semakin lemah kekuatan jiwa. Xiao Zhan mengangguk, "Lihat aku, di tengah 6 bintang. Alam jiwa hanyalah bagian tengah dari alam kaisar. Jika Anda tidak beruntung, diperkirakan Anda tidak akan mencapai puncak mendiang kaisar. Tubuh fisik Long Yan jauh lebih kuat dariku. Dia hanya dalam periode akhir dari 5 bintang. Bagaimana kekuatan jiwa mencapai standar?" Petik 2. Khawatir tentang Le Shaolong dan Xiao Zhan, Xiao Yan penuh percaya diri. Long Yao, sebagai 99 naga guntur emas,
tidak dapat diperlakukan dengan akal sehat. Omong-omong, saya khawatir saya akan memukul Anda dalam pertempuran Xiao. Petik 2. Oleh pertempuran kecil benar-benar terpukul. Untungnya, ini bukan kerajaan akhir. Kalau tidak saya benar-benar tidak ingin hidup. Tapi dia segera menjawab, namun, di tengah Kaisar Realem, dia tidak mencapai target. Petik 2. Dengan air mata di mulutnya, Xiao Yan menangis dan menertawakan Xiao, yang tampaknya senang bahwa Long Ji tidak memenuhi standar, dan berkata, "Jangan lupa bahwa aku mempersiapkan Long Ji untuk memiliki cinta jiwa." Petik 2. Cinta jiwa. Xiao Zhao, setelah mengatakan bahwa ini adalah masalah keberuntungan. Bukankah keberuntungan Jiuxuan Jin Lei Long sangat baik? Xiao Zhan berkata tidak setuju. Dia tidak tahu mengapa, dan dia jelas berharap Long Chan berhasil menerobos ke alam kaisar. Tetapi apa yang dia katakan tidak berarti itu. Oke, bahkan jika Long Ling gagal mengambil cinta jiwa, melihat Xiao yang gigih. Xiao Yan menggosok dahinya tanpa daya. Tapi aku masih cukup percaya diri pada kekuatan jiwa Long Ling untuk mencapai standar. Aku tidak ingin Xiao Zhan bertanya, katanya langsung. Long Ye masih mencerna dan Lei. Jika saya menebak itu benar, Long Ye benar-benar menyerap lebih banyak dari 1.500 wupin dan Lei, dan itu harus bisa mencapai 6 bintang. Selama dia mencapai 6 bintang, kekuatan jiwanya pasti akan mencapai alam kaisar yang terlambat. Petik 2. 6 bintang. Tanda seru. Petik 2. Xiao Zhan dipukul kali ini. Bukan hanya melolong, semua orang dipukul. Saya mengandalkan, teriakan ngeri meledak menjadi bahasa kotor. Berapa lama waktu yang tersisa untuk neneknya? Dari puncak 4 bintang menjadi 6 bintang? Xiao Zhao, dia lebih jahat darimu. Jangan hentikan saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Saya tidak ingin hidup saya. Petik 2. Semuanya tertawa. Nan Erming tertawa, cepat keluar. Danau di luar tidak tertutup, kamu bisa melompat ke bawah. Petik 2. Le Shaolong Changshu menghela nafas lega. Dia benar-benar yakin sekarang. Kamu memiliki Long Ye juga bergabung dengan tim inti. Dan Xiao Zhao bersama-sama untuk melindungi Xiao Zhao. Aku lebih lega tentang keselamatan Xiao Zhao. Kemudian memberitahu Xiao Yan, tapi Xiao Zhao, meskipun kekuatanmu saat ini hampir tidak dapat mengatasi pengejaran Liga Bayangan, tetapi Baodi dan Dian dan Liga Bayangan muncul pada saat yang sama. Aku harap kamu harus tetap berada di pemerintahan Xiao, tidak ada seorang pun diizinkan pergi. Kata-kata Xiao Yan menghangatkan hati Xiao Yan. Xiao Yan tertawa dan berkata, tenangkan. Aku juga memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan selama retret Long Yan. Petik 2. Apa yang penting? Semua orang bingung. Xiao Yan tersenyum entah kenapa. Mungkinkah menurutmu aku sudah selesai di tengah bintang kelima kali ini? Lalu bercanda. Baru saja Xiao Zhan berkata bahwa Long Ling lebih jahat dariku. Saya sedikit tidak yakin dan ingin membandingkan dengan Long Ling. Melihat bahwa semua orang memandang diri mereka sendiri dengan jijik, mengungkapkan ketidakpercayaan yang besar, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa meninggalkan keterkejutannya saat dia keluar dari gerbang, dan kemudian dengan jujur berkata,
Oke, saya jelaskan. Saya dengan jujur, U200BM menjelaskan bahwa saya baru saja menelan tiga keajaiban dalam ilusi dan belum sempat menyerapnya. Selain itu, 3 keajaiban keempat belum dilahap. Petik 2. Penonton terdiam. Kali ini adalah sumpah King Haoran, aku mengandalkan. Saya berkata, saudaraku, bisakah kamu menjadi lebih jahat? Dari puncak 4 bintang hingga tengah 5 bintang. Sekarang beritahu kami bahwa ini baru permulaan. Petik 2. Xiao Zhan menghela nafas, menutupi dahinya. Xiao Shao, aku salah. Saya pikir Anda lebih jahat. Sekarang saya benar-benar merasa bahwa di depan Anda, pukulan Ziying kepada saya benar-benar tidak layak disebut. Saudaraku, jangan hentikan aku kali ini. Xiao Shao, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu saat kamu mundur. Petik 2. Dasar. Xiao Yan tidak bisa membantu menendang Xiao Xiao. Saya perhatikan Zenni menangis setelah saya menendang. Dan saya berjalan mendekat dan bertanya kepada Zenni, apa yang terjadi dengan Zenni? Petik 2. Zenni dengan cepat menyeka air mata yang perlahan mengalir di pipi Bai Nen. Dan dengan malu berbisik, tidak apa-apa, aku bahagia. Aku memandang Xiao Yan dengan lega. Shao Xiao, kamu memberi adikku kejutan besar. Xiao Fu akan sangat mempercepat langkah menjadi kekuatan kelas 1 karenamu. Berbicara tentang ini, dia langsung tenang dan memulihkan ketenangannya. Semuanya, demi keselamatan Xiao Shao, kita harus sangat merahasiakan tentang level Xiao Shao. Paling-paling dikatakan bahwa Xiao Shao menembus 5 bintang. Petik 2. Memahami. Petik 2. Melemparkan pandangan sepenuh hati pada Xiao Yan, Zenni berbisik kepada Xiao Yan. Lihatlah situasi cemasmu, apakah kamu akan segera membaik? Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Yah. Aku akan menghadapi balas dendam dari kuil dan pembunuhan aliansi. Bayangan. Tentu saja, kita harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Dia mengerutkan bibirnya, matanya menjadi lebih dingin. Hari ketika aku keluar dari bea cukai, kuil dan aliansi bayangan akan membayar mahal. Petik 2. Ketika semua orang pergi, Xiao Yan hanya ingin duduk dengan lutut disilangkan. Dan sebuah suara tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan, oh, ya. Saya terkejut dengan kecepatan peningkatannya. Petik 2. Zhan tua. Xiao Yan sangat gembira dengan suara familiar yang sudah lama tidak muncul. Tetapi alisnya langsung mengernyit. Anda tidak mengatakan apa-apa selama ini, mengapa Anda pergi? Petik 2. Seorang lelaki tua berbaju putih muncul dengan ringan di depan Xiao Yan, dan Fu Su tertawa. Setiap hari kamu memperhatikan anak laki-lakimu, tapi itu hal yang melelahkan. Anda harus membiarkan orang tua itu bernafas. Melihat kamu baik-baik saja di gua darah pembunuh, lelaki tua itu malas untuk sementara waktu. Petik 2. Xiao Yan sepertinya menatap Zhan Lao. Jadi, bukankah kamu menatap saat aku di sini? Apakah Anda begitu lega? Petik 2. Ya. Zhan Lao sedang bermain haha, saya perhatikan sedikit. Dan ketika saya tidak melihat apa-apa, lelaki tua itu terlalu malas untuk peduli. Petik 2. Malas khawatir. Nada bicara Xiao Yan meningkat 8 derajat. Risiko bahwa daratan kaisar belum pernah diadili. Anda meminta saya untuk mencobanya.
Petik 2. Memotong. Zhan Lao menamparkan bibirnya. Kamu adalah jenius pertama di bawah 5 bintang ilahi. Jika kamu tidak dapat menahan bahkan malapetaka Kaisar bintang 5, maka kamu juga murid dari suami tua itu. Melihat Xiao Yan memutar matanya dengan panik dan tertekan sambil tersenyum, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, ingat. Jika kamu ingin jadilah pria yang sangat kuat, Anda tidak boleh mengandalkan bantuan orang lain. Jika tidak, Anda akan selalu tidak dapat menerbangkan elang yang membumbung tinggi ke langit." Ngomong-ngomong, penampilan lama Zhan menjadi serius. Sekarang kamu bukan lagi elang muda yang membutuhkan perlindungan berlebihan dariku. Hanya masalah waktu untuk menjadi kuat. Saya harap betapapun berbahayanya Anda di masa depan, jangan memikirkannya. Maka saya mungkin mencoba untuk melindungi Anda. Petik 2. Ajaran lama membuat Xiao Yan bangun, mengangguk diam-diam. Kilasan ketabahan melintas di mata Xiao Yan. Jadi begitu, saya tidak akan mengecewakan Anda. Petik 2. Mengangguk sambil tersenyum, mata tua Zhan lega. "Yah, kamu bisa meningkatkan kekuatanmu." Menghaluskan janggut abu-abu, warna keingintahuan di mata Zhan semakin kuat. Mengkonsumsi salah satu dari 3 keajaiban, menyerap 5 dari 3 keajaiban. Masih berada di 20 besar, lelaki tua itu sangat naik ke level berapa Anda bisa naik ingin tahu? Menyerap 5 keajaiban, saya hanya mendapat 4 di gua darah pembunuh, di mana 5? Petik 2. Xiao Yan tidak bisa menghitung 5 dengan jarinya. Xiao Yan menatap Zhan tua dengan bingung. Zhan Lao memelototi Xiao Yan dengan marah. "Kamu belum menyerap hantu yang kamu kirim oleh Kaisar Iblis Tua?" Petik 2. "Kamu adalah Huraid." Xiao Yan membeku sesaat, lalu tersenyum malu, menyentuh bagian belakang kepalanya. "Oke, kamu bisa meningkat. Orang tua itu menantikan kejutanmu." Petik 2. Setelah itu, Zhan Lao menghilang lagi, diam-diam. "Zhan Lao, terima kasih banyak, saya hanya bisa pergi ke tempat saya sekarang." "Bersyukur." Xiao Yan mengepalkan tinjunya. "Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu." Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan berkumpul dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Kemudian, dalam retret ini, Xiao Yan harus menyerap Lei Yu Zanling, Star Purple Flame, 5 Elements Lingi, dan Ultimate Wraith, serta melahap dan menyerap Fury Flame Burning, di mana pertempurannya kekuatan meningkat. Bagaimana kekuatan jiwanya ditingkatkan dengan menyerap 2 hantu tingkat tinggi? 2 segel spiritual lagi telah diserap. Ke tingkat apa ketegasan Okta miliknya akan berkembang? Setelah meningkatkan kekuatannya, berapa kaki yang akan dia latih dalam 1000 kaki tanpa bayangan? Bisakah Anda menunjukkan kekuatan penuh dari keterampilan tempur semu ini hingga 1000 kaki? Apa yang akan terjadi pada Chang Han Han miliknya?